Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Cynthia Angelika Saputri, yang kedua Amelia Yuspita, yang ketiga Dwi Putri Damayanti, yang keempat Muhammad Fikri, yang kelima Reza Soni Agustian, yang keenam Aprilia Herta Safitri. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi pembelajaran tentang budaya politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik. Mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan dosen Ibu Yori Hardayani, SIP, MSI. Budaya politik merupakan salah satu dari 4 kajian dalam ilmu perbandingan politik yang perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan dalam bidang ilmu sosial lainnya. Budaya politik dibentuk oleh sejarah bangsa dan proses-proses sosial, ekonomi, dan aktivitas politik yang berlangsung. Budaya politik mempengaruhi tingkah laku politik individu, isi tuntutan-tuntutan politik mereka, dan respon politik mereka. Ada beberapa ilmuwan politik yang namanya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bidang politik, yaitu Gabriel Almond, Sidney Verba, Lucian Pei, James Coleman, dan salah satu ilmuwan yang gagasannya sangat mempengaruhi perkembangan kajian budaya politik, yaitu Talcott Parsons. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsepsi budaya politik. Konsep budaya politik sangat terkait dengan konsep-konsep politik makro lainnya. Di antaranya, yang paling dekat adalah konsep tentang bangsa dan sistem. Oleh karena itu, kajian budaya politik mempelajari tentang karakter bangsa yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, simbol-simbol, dan tipe-tipe budaya politik sebagai cerminan orientasi psikologis serta subjektif sebuah bangsa terhadap sistem nasionalnya. Budaya politik merupakan sebuah konsepsi yang menjembatani jurang di antara kajian pada tingkat individu dan studi pada tingkat sistem politik sebagai sebuah kesatuan. Dua subbidang yang kemudian berkembang dalam kajian kebudayaan politik adalah sosialisasi politik dan komunikasi politik. Konsep untuk menganalisis budaya politik dibangun baik di tingkat individu maupun di tingkat sistem. Pada tingkat orientasi individual, Almond membedakan sikap individu terhadap objek politik atas 3 bagian, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Orientasi kognitif individu meliputi pengetahuan dan kepercayaan yang diukur dengan menggunakan pengetahuan mengenai sistem politik, tokoh-tokoh politik, dan kebijakan politik yang berlaku. Selanjutnya, komponen afektif diukur dengan melihat perasaan individu terhadap sistem politik, yaitu menerima dan terikat pada sistem atau menolak dan teralienasi dari sistem dan tokoh-tokoh politik. Selanjutnya, komponen evaluasi melihat sistem dengan memperhatikan norma. Namun, ada saling keterkaitan di antara ketiga komponen tersebut. Misalnya, pengetahuan tentang sistem politik dibentuk atau membentuk perasaan dan evaluasi terhadap sistem. Ini berarti pengetahuan tentang sistem politik yang negatif akan membentuk atau dibentuk oleh perasaan negatif terhadap sistem dan dapat dipastikan evaluasinya juga cenderung negatif. Baiklah, pada materi selanjutnya merupakan 3 aspek budaya politik. Ada 3 aspek budaya politik. Yang pertama adalah orientasi terhadap sistem, kedua orientasi terhadap proses politik, ketiga orientasi terhadap kebijakan publik. Aspek pertama menentukan keabsahan atau legitimasi para otoritas politik. Dalam masyarakat yang tradisional, maka keabsahan penguasa politik diperoleh karena warisan status dan ketaatan dan adanya kepercayaan agama atau pada adat kebiasaan. Dalam sistem demokrasi modern, keabsahan penguasa tergantung pada proses politik yang demokratis. Aspek politik kedua merupakan orientasi terhadap proses politik. Orientasi kognitif, efektif, dan evaluatif merupakan dasar pembentukan tipologi budaya politik. Ada 3 macam tipe budaya politik yang berkaitan dengan proses politik. Menurut Almond dan Powell, yaitu parochial, subjek dan partisipan, dan tipologi ini dibedakan kegunaannya.
Aspek budaya politik ketiga berkaitan dengan pola orientasi terhadap kebijakan publik. Aspek ketiga ini tidak sering diungkap ketika orang membicarakan budaya politiknya. Almond dan Powell. Jika dipandang sebuah tindakan, maka dapat mempengaruhi sebuah kondisi yang ada, dan pasti ada dorongan untuk mencari desakan pada kebijakan yang dapat mengubah kondisi menuju yang dicita-citakan. Pada poin selanjutnya, yaitu bangunan budaya politik. Budaya modern bedakan menjadi 4 variabel. Yang pertama yaitu budaya modern, melihat sebuah objek secara spesifik, tidak lagi dengan cara mencampur baur, atau disebut dengan diffuse. Yang kedua, yaitu budaya modern mengikuti sesuatu secara netral, tidak secara emosional. Yang ketiga, yaitu budaya modern mengikuti standar-standar dan konsep-konsep yang universal, atau tidak partikular. Yang keempat, yaitu budaya modern menekankan pencapaian bukan pewarisan status dalam menilai dan merekrut individu-individu untuk peran sosial. Budaya dengan pola sebagaimana disebutkan di atas disebut sebagai budaya yang berorientasi sekular, dan upaya untuk mengembangkan pola budaya modern sedemikian disebut dengan sekularisasi. Pada tingkat sistem sekularisasi berarti melemahnya penggunaan adat, kebiasaan, dan meningkatkan kinerja pemerintah. Akan tetapi, menurut Almond dan Powell, sekularisasi tidak selalu membawa kebaikan. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan hasil yang konstruktif, maka sekularisasi harus dibingkai oleh aturan-aturan dan norma-norma kolektif yang disepakati bersama. Poin selanjutnya yaitu premis-premis konseptual budaya politik. Almond mengangkat gagasan dasar yang melandasi konsepsi budaya politiknya, di antaranya yaitu partisipasi dan proses politik yang demokratis. Yang kedua, yaitu rasionalitas dan sekularisasi, yaitu mendukung cara berpikir yang rasional. Ketiga, yaitu kebaikan masyarakat dan tanggung jawab. Berbagai peristiwa, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam 2 dekade terakhir ini membawa perubahan yang cukup besar dalam politik. Pada poin selanjutnya adalah A. Kewarganegaraan. Pertama, fenomena perubahan dalam politik internasional yang berdampak pada negara nasional, salah satunya runtuhnya kontrol komunis di Eropa Timur. Kedua, meningkatnya dominasi ideologi kanan baru. Ketiga, peningkatan migrasi antar negara dan para pengungsi yang mencari perlindungan di negara-negara yang aman. Penyelenggaraan yang baik atau good governance dalam perspektif politik. Dengan tidak adanya good governance dipandang sebagai sumber ketidakstabilan yang memunculkan konflik serta kekacauan internal yang terjadi di berbagai negara di dunia. Good governance dapat diartikan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan dan cara pelaksanaan keputusan yang dilakukan dengan baik. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah dilakukan secara demokratis, jujur, adil, dan tanpa hambatan? Pemerintah hanyalah salah satu dari berbagai macam aktor yang berperan dalam melakukan governance. Karena konsep tersebut, governance dapat diterapkan baik pada institusi pemerintah maupun pada lembaga non-pemerintah. Ada 8 karakteristik good governance dalam konteks politik atau dalam penyelenggaraan kehidupan politik yang memenuhi syaratan good governance, yaitu 1. Partisipasi, 2. Peraturan hukum, 3. Transparansi, 4. Tanggap, 5. Berorientasi konsensus, 6. Berkeadilan dan inklusif, 7. Efektif dan efisien, 8. Akuntabel. Good governance dalam masyarakat sipil juga harus dapat dilaksanakan, menaati peraturan yang berlaku dan mempunyai peraturan hukum yang berlaku, serta menerapkan prinsip transparansi baik dalam urusan keuangan organisasi maupun dalam penggunaannya. Baiklah, materi selanjutnya tentang sosialisasi dan komunikasi politik. Sosialisasi dan komunikasi politik merupakan bidang terapan yang spesifik dalam studi tentang budaya politik. Ketiga bagian kajian ini terkait dengan satu sama yang lainnya. A. Sosialisasi politik. Dalam kajian tentang sosialisasi politik, pada umumnya 2 hal yang dipelajari. Pertama,
peran sosialisasi tersebut dalam sistem politik, dan kedua, struktur yang melakukan sosialisasi atau agen sosialisasi. Namun demikian, sistem politik akan melakukan sosialisasi yang terancam dan disengaja bila hendak memperkenalkan sebuah gagasan, kebijakan, atau peraturan baru atau ketika hendak menarik dukungan dari rakyatnya. Sikap politik seseorang bisa mengalami perubahan berulang-ulang dan dapat pula sebagai seorang warga negara dalam sebuah sistem demokrasi. Dan sikap-sikap itu dapat berubah dari waktu ke waktu, dari suatu pemilihan ke pemilihan berikutnya, dari satu kebijakan ke kebijakan lainnya. Dengan adanya sosialisasi, maka mereka yang akan dikenai peraturan tersebut mempunyai waktu untuk mengenal, membiasakan diri, dan akhirnya bersedia mengubah nilai, norma, kepercayaan, sikap, atau perilaku lamanya dan mengadopsi yang baru. Ketika itulah peraturan tersebut akhirnya berlakukan masyarakat. B. Agen dan gaya sosialisasi. Menurut Almond dan Powell, setiap struktur politik dan bahkan kejadian-kejadian yang berpola dapat berperan sebagai agen sosialisasi politik. Umumnya, agen-agen sosialisasi yang umum ada di semua negara, antara lain adalah keluarga, kelompok komunitas, lingkungan tetangga, sistem sekolah, organisasi-organisasi formal, tempat kerja, dan tempat-tempat beribadah, serta media massa. Media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar memainkan peran yang semakin penting dalam masyarakat urban dan yang telah menjadikan modern. Dampaknya bersifat negara dan dalam skala yang cukup besar. Pengetahuan dan sikap politik mulai tertanam sejak dini dan dapat mengalami perubahan setiap saat selama hidup kita. Komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari budaya politik. Kenapa? Karena dapat dikatakan komunikasi politik merupakan fungsi keduanya. Fungsi politik yang berjalan baik, adapun struktur yang melakukan dapat dibedakan ke dalam 5 macam. Pertama, komunikasi tatap muka, face to face, yang bersifat informal dan bentuk utama komunikasi. Contoh dalam sebuah masyarakat tradisional, di mana peran interaksi dan komunikasi tatap muka masih penting. Maka struktur tatap muka dan struktur sosial non-politik seperti kelompok keagamaan bisa menjadi sarana komunikasi politik yang sangat berpengaruh. Kedua, struktur sosial non-politik seperti keluarga, kelompok ekonomi, ataupun keagamaan. Contoh di masyarakat yang tingkat melek harus masih rendah atau dalam masyarakat perkotaan modern yang sangat sibuk. Maka televisi dan radio dapat menjadi sarana komunikasi politik yang sangat efektif. Ketiga, struktur input politik seperti partai politik, organisasi kepentingan, atau masyarakat sipil. Keempat, struktur output politik seperti lembaga eksekutif, legislatif, birokrasi. Kelima, media massa seperti misalnya surat kabar harian, mingguan, radio, dan televisi. Kelima, macam struktur yang melaksanakan komunikasi ini mempunyai peran pentingnya sendiri-sendiri. Bagaimana struktur komunikasi melakukan perannya? Bentuk sistem politik akan menentukan bagaimana struktur komunikasi melaksanakan perannya. Dalam masyarakat yang terbuka, dalam sistem demokratif, maka berbagai macam struktur politik akan dapat melaksanakan peran secara bebas. Artinya, semua struktur dapat bersama-sama melaksanakan fungsi komunikasi politik. Komunikasi politik dapat berdampak negatif dan positif. Efek positif apabila hasilnya sebagaimana yang diharapkan oleh struktur atau agen-agen yang melaksanakan komunikasi politik, dan keadaan ini tidak perlu dirisaukan. Sedangkan efek negatif bila hasilnya tidak terduga atau tidak diperhitungkan sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, komunikasi politik berperan besar dalam mempertahankan dan mengubah budaya politik atau membentuk pandangan, sikap, dan perasaan baru ataupun berbeda dalam masyarakat luas. Tetapi, perubahan ini dapat pula munculnya harapan-harapan baru yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh sistem yang ada. Misalnya, banyak orang muda yang telah menyelesaikan sekolah menengah atau atas di kota-kota kecil berharap dapat memperoleh pekerjaan atau meneruskan sekolah yang lebih tinggi di kota besar. Setelah sampai di kota besar, ternyata tidak dapat pekerjaan bagi mereka dan mereka tidak mampu membiayai pendidikan tinggi yang sangat mahal. Sementara desa tidak ada lapangan pekerjaan ataupun sekolah bagi mereka.
Diperlukan komunikasi politik yang tepat dalam situasi demikian untuk menghindarkan dampak negatif bagi sistem politik. Inilah yang kami dapat sampaikan. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.